Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Fernando, berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi elastisitas dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yuhendri Liovista, SPD MPD. Baiklah, yang pertama, pengertian elastisitas. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Economy, karya N. Gregory Mankiw, elastisitas dijelaskan sebagai ukuran sejauh mana suatu variabel akan beraksi terhadap perubahan dalam variabel lain. Jenis-jenis elastisitas. Jenis-jenis elastisitas terbagi menjadi 5. Yang pertama, elastis. Elastis merupakan permintaan barang lebih besar dari harga, atau hasil akhir dari penghitungan elastisitas lebih atau besar dari 1. Yang kedua, inelastis. Inelastis adalah permintaan barang lebih kecil dari harga, atau hasil akhir dari penghitungan elastisitas kurang atau kecil dari 1. Yang ketiga, elastis uniter adalah permintaan dan harga sama, atau hasil akhir dari penghitungan elastisitas sama dengan 1. Yang keempat, elastis sempurna. Harga tidak berubah, tapi jumlah permintaan berubah. Inelastis sempurna tidak berpengaruh atau harganya berubah, tapi permintaan tidak berubah. Selanjutnya, elastisitas harga permintaan merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang itu sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi elastisitas, yang pertama, tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. 2. Besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli satu barang. Ketiga, jumlah waktu analisis atau perubahan yang terjadi di pasar. 4. Jangka barang yang dibutuhkan. Rumus elastisitas harga permintaan, yaitu elasticity demand sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Contoh soal elastisitas harga permintaan. Produsen menetapkan harga garam sebesar 14.000 per kilo. Pada tingkat harga tersebut, barang yang diminta sebanyak 60 kilo. Ketika harga garam turun menjadi 12.000 per kilo, jumlah garam yang diminta menjadi 80 kilo. Dari data di atas, tentukan koefisien elastisitas permintaan. Jawabannya, yang pertama diketahui P1 sama dengan 14.000, P2 sama dengan 12.000, Q1 sama dengan 60, Q2 sama dengan 80. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ED sama dengan 20 per min 2000 dikali 12.000 per 80. ED sama dengan 240.000 per min 160.000. ED sama dengan min 1,5. Karena hasil akhirnya min 1,5, maka hasil dari perhitungan permintaan elastisitas ini merupakan inelastis, karena hasil penghitungannya kurang dari 1. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menurut Mankiw yaitu mengukur sejauh mana produsen bersedia menyesuaikan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sebagai respons terhadap perubahan harga. Dalam konteks ini, Mankiw tidak memberikan definisi eksplisit untuk elastisitas penawaran, tapi dia menjelaskan konsep ini sebagai ukuran responsivitas kuantitas yang ditawarkan oleh produsen terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas penawaran mengukur sejauh mana produsen bersedia atau mampu mengubah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan ketika harga berubah. Faktor dan contoh elastisitas penawaran. Yang pertama, fleksibilitas produksi. Produksi mudah diubah atau highly adjustable production. Jika produksi suatu barang atau jasa dapat diubah dengan cepat dan dengan biaya yang relatif rendah, maka elastisitas penawaran cenderung tinggi. Contoh, produksi baju olahraga musiman. Jika permintaan tiba-tiba meningkat, pabrik pakaian olahraga dapat meningkatkan produksi dengan cepat. Produksi sulit diubah atau less adjustable production. Jika produksi membutuhkan peralatan khusus atau waktu yang lama untuk diubah, maka elastisitas penawaran cenderung rendah. Contoh, pembangunan pabrik kimia. Membangun atau mengubah pabrik kimia membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Selanjutnya, ketersediaan faktor produksi. Ketersediaan bahan baku.
Jika bahan baku atau input produksi utama tersedia dengan mudah, elastisitas penawaran cenderung lebih tinggi. Contoh, produksi kain katun. Jika pasokan kapas berlimpah, produksi dapat dengan mudah meningkatkan produksi katun. Keterbatasan faktor produksi. Jika terdapat keterbatasan dalam sumber daya atau tenaga kerja, elastisitas penawaran cenderung mudah. Contoh, tenaga kerja terampil yang langka dalam industri tertentu. Menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas jangka panjang. Elastisitas yang mengacu pada sejauh mana permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa akan berubah dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti respons terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor lain yang mempengaruhi pasar. Faktor dan contoh elastisitas jangka panjang. Yang pertama, tingkat penghasilan konsumen. Perubahan dalam tingkat penghasilan konsumen dapat mempengaruhi elastisitas permintaan. Misalnya, jika pendapatan konsumen naik, mereka mungkin lebih mampu untuk merespon perubahan harga. 2. Ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Jika terdapat banyak alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti untuk suatu barang atau jasa, maka permintaan akan cenderung lebih elastis. Sebagai contoh, jika harga beras naik secara signifikan, konsumen dapat beralih ke gandum atau biji-bijian lain sebagai gantinya. Yang ketiga, waktu untuk penyesuaian dalam jangka panjang. Konsumen memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan kebiasaan konsumsi mereka terhadap perubahan harga. Jika ada lebih banyak waktu untuk menyesuaikan permintaan cenderung lebih elastis. Sebagai contoh, jika harga mobil naik, konsumen dapat memutuskan untuk membeli mobil bekas atau menggunakan transportasi lain sebagai alternatif. Rumus permintaan elastisitas jangka panjang, yaitunya persen per delta P dikali persentase per delta QS. Contoh penghitungan elastisitas jangka panjang. Sebuah pabrik otomotif harus memilih berapa banyak mesin produksi yang akan dibeli untuk memenuhi permintaan. Jika harga mesin turun 15% dan sebagai hasilnya mobil yang dapat diproduksi naik 25%. Tentukan elastisitas penawaran dalam jangka panjang. Persentase dari delta P dikurang 15% karena harga mesin turun 15%. Persentase delta QS sama dengan 25/100 dikali 100% sama dengan 25%. Elastisitas panjang sama dengan 25% per min 15% sama dengan 1,67. Jawabannya adalah elastis dalam jangka panjang karena hasil perhitungan akhir besar atau lebih dari 1. Selanjutnya, elastisitas jangka pendek. Elastisitas yang mengacu pada sejauh mana permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa akan berubah dalam jangka waktu yang relatif singkat sebagai respon terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasar. Contoh penghitungan elastisitas jangka pendek dengan rumus persen per delta P per persentase per delta QS. Contoh soal, perusahaan X memproduksi pakaian olahraga khusus untuk turnamen golf. Jika harga benang untuk produksi pakaian meningkat 20%, penawaran pakaian olahraga oleh perusahaan ini hanya dapat ditingkatkan sebesar 5%. Hitung elastisitas penawaran dalam jangka pendek. Persentase delta P sama dengan 20%, karena harga benang naik 20%. Persentase delta QS sama dengan 5/100 dikali 100% sama dengan 5%. Elasticity pendek sama dengan 5% per 20% sama dengan 0,25. Jawabannya adalah inelastis dalam jangka pendek karena hasil akhir kecil dari 1. Faktor dan contoh elastisitas jangka pendek. Yang pertama, ketergantungan harian atau rutin. Barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan harian atau rutin cenderung memiliki permintaan yang kurang elastis dalam jangka pendek. Misalnya, barang-barang seperti bahan makanan atau bahan bakar mungkin memiliki permintaan yang kurang elastis karena konsumen membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Keterkaitan dengan kebiasaan konsumen. Barang atau jasa yang terkait erat dengan kebiasaan konsumen atau gaya hidup tertentu dapat memiliki permintaan yang kurang elastis dalam jangka pendek.
Misalnya, jika seseorang memiliki kebiasaan minum kopi setiap pagi, mereka mungkin akan terus membeli kopi meskipun harga naik dalam jangka pendek. 3. Ketersediaan informasi, tingkat aksesibilitas terhadap informasi tentang barang atau jasa, termasuk perbandingan harga, kualitas, atau ulasan konsumen dapat mempengaruhi tingkat elastisitas permintaan. Contoh, jika harga tiket pesawat meningkat secara tiba-tiba karena musim liburan atau faktor lainnya, konsumen mungkin tetap membeli tiket pesawat karena mereka memiliki rencana perjalanan yang sudah direncanakan sebelumnya. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan yaitu mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta akan berubah sebagai respon terhadap perubahan dalam pendapatan konsumen. Lebih khusus lagi, elastisitas ini mempertimbangkan beberapa persen perubahan dalam jumlah barang atau jasa yang diminta terjadi akibat 1% perubahan dalam pendapatan. Faktor dan contoh elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Faktor dan contoh jenis barang atau jasa. Jenis barang atau jasa dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Barang mewah cenderung memiliki elastisitas yang tinggi karena permintaan terhadap barang mewah sangat bergantung pada tingkat pendapatan. Sebagai contoh, permintaan terhadap perjalanan liburan mewah akan meningkatkan secara signifikan dengan peningkatan pendapatan. Substitusi dan alternatif. Jika ada banyak alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti untuk suatu barang atau jasa, maka elastisitas permintaan terhadap pendapatan akan cenderung lebih tinggi. Misalnya, jika harga kendaraan bermotor naik, konsumen dapat memilih untuk menggunakan transportasi umum atau mengandalkan layanan berbagai kendaraan. Elastisitas permintaan silang. Menurut Menkyu, elastisitas permintaan silang adalah ukuran sejauh mana permintaan suatu barang berubah sebagai respon terhadap perubahan harga barang lain. Lebih khusus, elastisitas permintaan silang mengukur seberapa besar persentase perubahan dalam jumlah permintaan barang X sebagai respon terhadap persentase perubahan harga barang Y. Faktor dan contoh elastisitas permintaan silang. Yang pertama, jenis pasar. Pasar yang bersifat persaingan sempurna cenderung memiliki elastisitas permintaan silang yang lebih tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan pengganti. Contoh, produk-produk makanan umum yang tersedia di banyak toko serba ada. Yang kedua, karakteristik demografis. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan konsumen dapat mempengaruhi elastisitas permintaan silang. Contoh, mainan anak-anak dan mainan dewasa. Jika harga mainan anak-anak naik, orang dewasa mungkin tidak terpengaruh. Rumus elastisitas permintaan silang. Elastisitas cross sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi per persentase perubahan harga. Contoh perhitungan permintaan silang. Apabila harga tiket bus 40.000, harga tiket KA berada di bawah harga tiket bus. Dalam permintaan rata-rata tiket A sebanyak 2.000. Jika harga tiket bus naik 45.000 sementara harga tiket A, maka permintaan tiket KA akan mengalami kenaikan menjadi 2.300. Berapakah besarnya koefisien elastisitas silang? Jawabannya, yang pertama kita mencari persentase jumlah permintaan, yaitu perubahan harga baru sama dikurang perubahan harga lama dibagi perubahan harga lama dikali 100%. 2.300 dikurang 2.000 dibagi 2.000 dikali 100%. 300 dibagi 2.000 dikali 100% sama dengan 0,015 dikali 100% sama dengan 15%. Selanjutnya mencari persentase harga jual. Sama dengan perubahan harga baru sama dengan perubahan harga lama per lama dikali 100%. 45.000 dikurang 40.000 per 40.000 dikali 100%. 5.000 per 40.000 dikali 100% sama dengan 0,125 dikali 100% sama dengan 12,5%. Jawaban akhir, elasticity cross sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga, yaitunya 15% dibagi 12,5% sama dengan 15 dibagi 12,5 sama dengan 1,2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.